Jadi kalau sama bos jangan nanya masalah, Pak, tadi saya sudah kerjakan, ini hasilnya Pak. Kalau ini begini, kalau ini menurut Bapak kira-kira yang paling bagus yang mana Pak kalau saya kerja seperti ini? Cuma dua, hadapi atau lari, kan gitu. Namanya flight or fight. Nah, kalau flight berarti kita menghindari apa? Pergi aja ke mall ya kan, atau main keluar atau di mana sambil ngopi-ngopi di kafe ya kan, atau pergi ke taman rekreasi sambil kerja ya kan gitu, atau di rumah bisa. Ya kan, karena kita mau menghindari stresornya dulu apa nih? Yang bikin stres itu kerjaan atau bos? Biasanya siapa yang bikin stres? Dua-duanya, ya kan? Nah, maka kalau dua-duanya, maka bagaimana menghadapinya, fight-nya? Satu, kita harus bisa berkomunikasi dengan bos dengan baik, karena bos sebagai sumber stres. Kenapa bos stres? Kita pahami secara psikologis. Mungkin dia dapat tekanan dari atasannya lagi. Ditekan kita kan gitu. Sehingga bos-bos itu sebenarnya intinya targetnya tercapai nggak, resultnya ada nggak. Jadi pendekatannya result based approach. Jadi kalau sama bos jangan nanya masalah, Pak, tadi saya sudah kerjakan, ini hasilnya Pak. Kalau ini begini, kalau ini menurut Bapak kira-kira yang paling bagus yang mana Pak kalau saya kerja seperti ini? Kan gitu. Karena apa? Karena dia result based approach kan gitu. Tapi kalau sama bos nanya melulu kan udah dikasih tahu, lama-lama kan dia juga kesel, akhirnya menekan kan, kamu gimana sih gini targetnya ya. Jadi stres itu kan bosnya. Jadi bosnya itu harus bisa melayani anak buah, tapi juga bawahan harus bisa memahami bos, how to manage bos ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di aspek pekerjaan itu sendiri. Maka kalau kita itu bekerja, jangan bekerja secara terpaksa. Aku ini bekerja itu enjoy nggak? Saya menghayati, dalam bahasa anak muda, passionnya di situ nggak? Kalau kita nggak punya passion, tapi ya stres lah, orang Anda nggak suka. Contoh, Anda wawancara ya, wartawan atau presenter, Anda nggak enjoy di dalam menjalani profesi itu, padahal Anda stres. Maka love your job, cintai pekerjaan Anda, dan cari pekerjaan-pekerjaan yang Anda yang mencintai, Anda bisa mencintainya gitu. Ya kan? Sehingga Anda enjoy menjalaninya tanpa beban. Jadi menghindari stres ada dua, itu lari atau hadapi supaya nggak burn out. Nah setelah itu time managementnya diatur. Biasanya orang stres itu time managementnya kacau, berantakan ya kan gitu. Abis ini panggil ini rapat di sana, pergi sana, jalan sana, wah nggak bisa mengatur waktu. Padahal macet, tambah stres. Kalau stres dia akan stroke. Kalau stroke akan selesai. Mau yang mana? Ya kan? Nah kita jadi jangan stres, kita enjoy. Nah menghadapi bos yang membuat kita stres atau ya kita ngomong baik-baik, Pak, ini hasilnya gini loh Pak. Jadi ngomongnya lebih ke hasil. Pak, saya sudah kerjakan Pak, tapi hasilnya mungkin begini Pak. Oke, kalau gitu perbaiki. Oke Pak, kalau gini, oke udah bagus. Tapi kalau belum kita udah minta sesuatu, ngeluh dan nggak ada hasil, marahlah bos. Jadi itu. Jadi bos, kita sebagai bos harus bisa memahami bos dan memanage bos supaya kita inline, dan pekerjaan itu dibuat sedemikian rupa supaya kita enjoy, kita love dengan job kita, dan kalau datang itu kita antusias, semangat dengan pekerjaan kita, bukan jadi beban. Maka pilihlah pekerjaan Anda. Kalau hari ini nggak suka, pikirkan, cari pekerjaan yang Anda sukai. Dalam bahasa saya, kalau Anda menyukai pekerjaan Anda, nggak usah digaji, itu nggak apa-apa. Contoh kita ngajar nih, saya jadi dosen, kita nggak pernah nanya gaji kita berapa ya Pak, honor, nggak pernah. Kita ngajar aja, enjoy, dikasih honor kita terima, enggak ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita nggak mau dipanggil lagi gitu. Tapi poinnya adalah kita kerja dulu itu dengan sukacita. Karena apa? Kita ada internal atau intrinsic motivation. Dengan kerja aja aku dapat sesuatu loh, aku seneng.
Contoh saya ngadepin teman-teman, ya kan, lepas nanti mau ditayangkan atau tidak, ya kan, ataukah nanti saya mendapatkan imbalan, ini nggak penting. Yang penting saya mau mempromosikan ya sebuah buku karya saya, di mana psikologi adalah masa depan. Kalau Anda tanya semua orang-orang sukses, apakah kalau tidak, Pak ceritakan kiat-kiat Anda sukses, ada nggak yang jawab, oh karena saya anak pejabat makanya sukses, oh anak saya anaknya konglomerat makanya saya sukses? Jarang orang jawab gitu. Pasti dia bilang, saya kerja keras, saya banting tulang, saya mentor ayah saya itu sangat kejam, ayah saya itu yang mendidik saya dengan keras, ya kan, keras kehidupan itu harus kita atasi dengan kerasnya kita berusaha, misalnya gitu ya. Ujungnya apa? Dari 10 yang kita tanya aja, lebih banyak mana? Aspek ekonomi atau aspek psikologis? Psikologis. Kerja keras, psikologis. Ya kan? Pantang menyerah, psikologis. Ya kan? Semuanya psikologis. Nah, oleh karena itu yang penting sekali adalah bahwa psikologi manusia ini harus kita tata dengan baik, ya kan? Supaya nggak stres gitu. Kalau Anda sudah mulai, tapi stres diperlukan pada tetar tertentu. Kalau orang nggak tahu kekuatannya kan gitu, kan perlu di stress test ya. Kayak sistem kan perlu ada stress test nih. Ini stabil nggak nih? Kalau dikasih 5.000 akun dia oke nggak? Kalau 10.000 dia masih oke nggak stresnya? Begitu 1 juta akun jebol, berarti memang nggak tahan kan gitu. Manusia juga sama, perlu pada level tertentu, tapi kalau over ya depresi, nanti dia sakit, jadi gangguan psikologis gitu. Nah, oleh karena itu 2 yang tadi saya katakan, bosnya harus di-manage dengan baik, komunikasi asertif. Yang ketiga, pekerjaannya harus dibikin semenyenangkan mungkin supaya kita nggak stres gitu.